Selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Sore hari ini saya sangat bersuka cita sekali dapat menjumpai saudara dalam sebuah pelayanan ibadah doa. Oleh kemurahan Tuhan kita dapat berjumpa kembali dan biarlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara kita dapat memanfaatkan untuk menaikkan ucapan syukur kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dari tempat yang penuh bahagia ini saya menyapa kita semua. Shalom. Katakan sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Doa dan harapan saya saudara dimanapun saudara berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan sebuah pujian. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Katakan Bapa. Bapa, oh Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Dari awal Bapa, 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 oh Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus Bapa-Ku, selalu puji namamu. Besar setia rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu. Bapa-Ku, selalu puji namamu. Besar setia rahmatmu di dalam hidupku. Bapa-Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu. Bapa-Ku, selalu puji namamu. Besar setia rahmatmu di dalam hidupku. Bapa-Ku mengasihimu. Dengarlah Bapa ucapan syukur dari anak-anak-Mu. Bapa, oh Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, oh Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, haleluya. Dengar ucapan syukur kami padamu, Bapa. Ya Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu. Bapa-Ku, selalu puji namamu. Besar setia rahmatmu di dalam hidupku. Bapa-Ku mengasihi
besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. 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 Kami mengasihi-Mu. Mari sidang jemaat, naikkan ungkapan rasa syukur-Mu dan kasih-Mu kepada Bapa yang telah mengasihi kita semua. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu Tuhan. Ya kami menyembah, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami menyembah. Melimpahlah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa melawan setiap pribadi. Kami menyembah. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia-Mu Tuhan. Ya terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur terima kasih kami melalui pujian dan penyembahan kami yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, puji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
bagi Tuhan kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, sungguh hati kami meluap dengan rasa ungkapan syukur. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih, kemurahan dan anugerah-Mu. Bahkan Engkau mengizinkan kami mengungkapkan rasa syukur kami melalui pujian, penyembahan dan pelayanan kami. Sungguh kami menyadari bahwa hidup ini hanyalah anugerah dari Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih. Sore yang indah ini, kami mau menggunakan waktu yang ada untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh beribadah, menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Dan selanjutnya kami mau duduk, merendahkan diri, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Urapi berkati Tuhan pelayanan kami, ibadah kami, agar segala sesuatu yang kami lakukan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami buka ibadah kami yang dalam satu nama yang penuh berkat dan penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami ucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara kekasih Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Di tengah masa, di tengah keadaan yang tidak menentu, bahkan kehidupan kami, kita semua seolah-olah di tengah pergumulan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Bahkan kalau kita jujur mengakui bahwa hari-hari ini di masa pandemi yang belum berakhir, seolah-olah hidup kita hidup dalam bayang-bayang maut. Tetapi sekalipun kita harus melewati maut, saya dan saudara dimampukan jika Tuhan beserta dengan kita semua. Oleh karena itu kita sangat perlu Tuhan, kita perlu bimbingan Tuhan, kita perlu kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kita semua. Kita akan sambut firman Tuhan dengan sebuah pujian, Ku Perlu Yesus di Hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Haleluya. Ku ingin bersama-Mu selalu, peganglah tanganku. Ku perlu Yesus, ku perlu Yesus di hidupku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu, peganglah tanganku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Naikkan pujian kita, rasa rindu kita. Ku perlu Yesus. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan Engkau lebih dari segala sesuatu. Inilah kehidupan kami.
Mari sidang jemaat, kita nyatakan kerinduan kita bahwa kita perlu Tuhan lebih dari segala sesuatu. Dapat hidup tanpa-Mu, ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Engkau. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Bukan karena siapa kami Tuhan, bukan karena apa yang sudah kami lakukan dalam hidup ini, melainkan semata-mata semua karena pemberian Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena penyertaan Tuhan semata. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah doa ini, kiranya Tuhan yang menolong, yang memakai hamba-Mu di dalam menguraikan, di dalam menjelaskan firman-Mu. Kiranya Engkau juga yang memberkati seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada pada sore hari ini Tuhan. Jamah mereka, jamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mula pertama saya mengucapkan kepada kita semua, Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, Tuhan masih berkemurahan dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita alami, apapun menjadi kondisi di luar yang sekarang keadaan pandemi COVID lagi, ya saya pakai istilah menggila gitu ya, karena pecah rekor per hari sekitar 20 ribuan ya, dengan segala masalah isu-isu yang ada lagi di bangsa Indonesia ini. Tetapi saudara, kita tetap berdoa supaya Tuhan senantiasa menyatakan pertolongannya kepada kita sekalian, bahkan juga kepada bangsa Indonesia ini khususnya. Terima kasih. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukan, saya akan baca untuk kita semua. Sekali lagi, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan pada sore ini, yaitu berpikir sehat di dalam Kristus. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu berpikir sehat di dalam
Kristus. Saudara-saudara, ada seorang bapak yang dia sudah rutin check up gitu ya. Dia menderita hipertensi. Dia datang kepada seorang dokter yang langganan gitu ya. Dan dia ketika dia sudah selesai diperiksa, bapak ini merasa takut, merasa cemas, sehingga dokter ini merasa ada sesuatu yang sebenarnya tidak boleh untuk dialami atau diderita oleh bapak ini, yaitu pikiran yang berlebihan, cemas, takut, karena itu bisa memperparah keadaannya, bisa memperparah hipertensinya dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, berpikir sehat di dalam Kristus, Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Filipi seolah dia menghadirkan rincian apa yang harus dipikirkan oleh jemaat di Filipi atau orang percaya yang ada di Filipi. Saudara, ini ibarat katalog atau menu di dalam sebuah restoran yang ketika kita duduk kita diperhadapkan dengan beberapa menu yang harus kita pilih. Rincian yang disebutkan di dalam ayat ini sebenarnya itu ada 8 kalau kita baca ya. Jadi ada semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar. Kebajikan dan patut dipuji. Nah, saudara-saudara, tetapi saya tidak ingin membahas nomor 7 dan nomor 8 sebab saya fokus membahas yang pertama dan yang keenam. Ada alasannya karena di dalam bahasa aslinya sebenarnya nomor 1 sampai 6 itu semua setara gitu ya, kata sifat semua. Tetapi nomor 7 dan nomor 8 itu sebenarnya bunyinya adalah kira-kira seperti ini ya. Jika ada sesuatu yang disebut kebaikan atau jikalau ada sesuatu kebaikan dan jikalau ada sesuatu kepujian, itulah yang kamu pikirkan. Jadi ini bukan kata sifat, saudara-saudara. Ya, jadi saya ingin membahas yang keenam bagian ini. Saudara, yang pertama, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa berpikir sehat di dalam Kristus itu adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang amat penting atau sesuatu yang mendesak. Kata yang dipakai di sini jadi akhirnya atau dalam terjemahan bahasa Inggris finally, at least ya. Saudara, Rasul Paulus seolah menekankan kepada jemaat Filipi bahwa inilah puncak tulisannya. Saya sudah berkata banyak kepada kalian di pasal-pasal sebelumnya, tetapi ini penting untuk kalian perhatikan. Sehingga dia berkata, jadi akhirnya. Nah, saudara-saudara, saya pernah membaca sebuah penelitian bahwa otak manusia ya, itu memori penyimpanan di dalam otak manusia itu luar biasa sekali. Ya, mungkin anak sekolah atau yang kuliah pasti tahu ya. Dan banyak orang yang sudah tahu bahwa ada yang namanya flash disk ya, tempat menyimpan data, bisa menyimpan foto, bisa menyimpan gambar, audio dan sebagainya. Ada yang 8 giga, 64 giga, bahkan HP kita pun ada tempat penyimpanan atau memori penyimpanan data. Ya, ada yang 128 giga dan yang paling banyak itu ada mungkin 500-an giga. Nah, saudara-saudara, seorang peneliti menemukan bahwa otak manusia bisa menyimpan sampai 10.000 terabyte ya. 1000 terabyte, 1 terabyte adalah 1000 giga. Nah, saudara-saudara, bahwa otak ini mampu menampung 10 juta gigabyte data yang tersimpan atau data yang bisa disimpan oleh otak manusia. Nah, saudara-saudara, tentu data-data atau hal-hal yang bisa disimpan otak kita, tentu ada banyak hal. Bisa yang di luar yang disebutkan oleh Rasul Paulus, semua yang benar, adil dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, tahukah Anda bahwa ketika satu buah foto ya atau dijepret gitu, pakai HP atau pakai kamera ya, itu bisa memuat 10 miliar foto di dalam otak manusia. Karena dia bisa menampung 1000 terabyte atau 10 juta gigabyte data yang bisa disimpan oleh otak ini.
Saudara-saudara, Paulus merasa ada sesuatu yang mendesak yang harus dipikirkan oleh orang percaya di Filipi. Sehingga dia berkata, selebihnya hai saudara-saudara, akhirnya saudara-saudara, the last but not the least. Ini yang terakhir yang saya sampaikan, tetapi bukan berarti sepele, bukan berarti tidak perlu diperhatikan, justru perlu engkau perhatikan. Itulah yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya. Saudara, pikiran kita itu tidak bisa terlepas dari segala apa yang kita alami, saudara. Ketika seseorang stres, ketika seseorang kecewa, ketika seseorang punya masalah, itu pikiran pasti punya reaksi, saudara. Apa yang disampaikan oleh Paulus, pikirkanlah semuanya itu. Di dalam ayat ini dia sebutkan, dia tidak sedang berkata bahwa ini adalah reaksi kamu. Inilah yang harus kamu sikapi ketika ada sesuatu terjadi di luar sana. Bukan seperti itu, saudara. Artinya bahwa Paulus sedang berkata, sebelum kamu mengalami sesuatu, sebelum sesuatu masuk ke dalam pikiranmu, kamu harus memikirkan ini. Karena ini sesuatu yang vital, sesuatu yang amat sangat penting, saudara. Berpikir hal-hal yang bertentangan, hal-hal yang berlawanan, hal-hal yang berseberangan di dalam ayat 8 ini justru akan menimbulkan banyak sekali masalah, banyak sekali penyakit, banyak sekali toksik, racun. Sehingga Paulus merasa penting untuk menyampaikan berpikir sehat sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang percaya di dalam Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa berpikir sehat di dalam Kristus adalah sesuatu yang amat penting, sesuatu yang sangat urgent bagi orang percaya. Kata yang dipakai di dalam terjemahan yang lain untuk menjelaskan semua yang mulia, semua sebenarnya lebih kepada apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang suci, apa saja yang manis. Tidak ada batasan untuk kita masukkan sesuatu yang disebutkan oleh Paulus jikalau itu sesuai dengan apa yang dia sebutkan di dalam ayat ini. Pikirkanlah itu, apa saja yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini. Saudara-saudara, tentu ada hal-hal yang membuat kita berubah pikiran, ya. Pandemi yang sekarang yang luar biasa hebat, genting sekali ya saudara, apalagi belum lagi ditambah sikap-sikap orang yang mungkin masih ada saja yang tidak percaya COVID, itu membuat kadang ada yang gemes ya, khususnya mereka yang isoman, khususnya mereka yang positif. Saya sudah taat masih bisa kena, gemes rasanya ya. Geram rasanya melihat orang-orang yang masih menganggap santai, masih menganggap tidak apa-apa dan seterusnya. Nah saudara, perlu kita benahi pikiran kita, perlu kita perbaiki pikiran kita sehingga menjadi pikiran Kristus, sehingga menjadi pikiran yang sehat di dalam Kristus. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu berpikir sehat di dalam Kristus, memikirkan hal-hal yang bernilai. Nah, saudara-saudara, 6 poin yang disebutkan Paulus di sini. Yang pertama, benar, ya. Artinya yaitu jujur atau sungguh-sungguh. Ini artinya yaitu berlawanan dengan kepalsuan. Paulus pernah berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 4, sebab manusia itu adalah pembohong dan Tuhan itu adalah benar. Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan dengan benar di dalam ayat ini adalah ini hidup yang jujur, hal-hal yang jujur, hal-hal yang polos. Ada banyak orang di luar sana yang memakai fake account, akun palsu, nomor palsu. Di HP saya secara rutin saya menghapus secara berkala, ya mungkin per minggu ada SMS yang masuk gitu ya, pinjol, pinjaman online, ya. Siapapun yang meng-SMS ke saya, kalau dia tidak menyebutkan nama, tujuan saya tidak gubris. Ya, itu prinsip saya, karena siapapun bisa mengatasnamakan orang lain. Bahaya saudara, sudah banyak sekali
korban. Ya, bahkan ada yang minta pulsa dari penjara. Bahkan mama yang minta pulsa kan repot saudara. Tolong dong kirim pulsa ke mama. Wah, oh tunggu Maya. Kan gitu. Sampai ada yang ngerjain saudara. Ya. Benar di dalam arti bahwa sama seperti Allah yang di dalamnya tidak ada kejahatan. Benar sesuai dengan kenyataan. Inilah yang dimaksudkan kata benar di sini. Jujur saudara. Kita tidak bertingkah beda dengan kenyataan saudara. Sebenarnya kata ini dekat dengan yang namanya integritas. Integritas artinya satunya kata dengan tindakan. Saya berkata-kata tetapi tindakan saya juga mengikuti. Inilah yang dimaksudkan benar. Bahwa tidak ada kepalsuan, tidak ada sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Ya. Yang selanjutnya kata mulia atau dalam bahasa Inggris noble. Ya. Yaitu artinya terhormat, berwatak baik, bermartabat. Di dalam 1 Timotius pasal 3:8. Syarat-syarat diaken dikatakan, seorang diaken haruslah orang yang terhormat. Tidak ini, tidak ini, tidak ini. Jadi yang terhormat yang dikatakan bahwa kita menjaga nama baik kita di luar sana. Kita perlu jaga image. Saya harus perbaiki revisi ini saudara. Jaim itu perlu. Bukan berarti jaim misalkan makan pelan-pelan. Kalau dilihat orang tapi. Kalau enggak dilihat orang, wah cepet. Ya. Jaim yang di sini yaitu bahwa kita membiarkan image kita di luar sana dipandang baik. Kita tidak memberikan ruang bagi orang lain untuk berkata seenaknya kepada kita. Loh si Anu ini, wah bahaya mulutnya ini, enggak bisa dipegang ini. Waduh ini cakap kotor ini, meso terus ini. Mesonya sudah natural gitu loh. Ini yang dinamakan mulia atau noble dalam bahasa Inggris ya. Yang ketiga yaitu kata adil. Sebenarnya kata adil di dalam bahasa Inggrisnya atau terjemahan lain disebutkan right sebenarnya ya. Bisa diterjemahkan dengan suci, bisa diterjemahkan benar sesuai standar moral Allah. Sifat Allah lah yang menjadi patokan. Saya tidak memberikan pengertian bahwa adil itu harus sama rata, saudara. Saya selalu memberikan definisi adil yaitu seseorang layak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapat. Atau seseorang layak untuk tidak mendapat apa yang seharusnya tidak dapat. Sama saja sebenarnya. Adil bukan berarti sama rata. Tetapi ini soal bagaimana penghakiman Allah itu tidak pandang bulu. Bahwa Allah itu tulus. Allah itu jujur, Allah itu benar ketika memandang ketika seseorang berdosa, bahkan umat Tuhan ketika berdosa dihajar, bahkan imam-imam pun dihajar saudara. Itu yang dinamakan adil. Jadi adil bukan tidak selalu harus sama rata. Ya. Yang selanjutnya kata yang keempat, suci ya, atau pure. Nah kata suci ini sangat dekat dengan istilah sebenarnya kudus, ya, tidak bersalah, ya, perfect, sederhana dan murni. Ya. Tidak ada sesuatu yang bercampur baur, tidak ada sesuatu yang mengotori, tidak ada sesuatu yang membuat keruh. Saudara-saudara, pernahkah Anda mendapatkan seorang teman mungkin waktu di sekolah? Atau mungkin dimanapun Anda berada, yang kerjaannya itu bisa meramaikan, misalkan kita lagi tenang-tenangnya, ketika dia datang langsung buyar keadaan saudara. Ya. Itu ibarat lagi asik-asiknya ngomong, langsung digeruduk Satpol PP. Nah itulah yang terjadi sekarang ini, ya kan. Santai, enggak pakai masker sambil ngopi, ditertibkan oleh Satpol PP dan aparat. Ya. Buyar saudara. Ya. Jadi Allah ingin menginginkan bahwa yang suci itu adalah itu tanpa salah, murni, sederhana. Ya, kemurnian moral yaitu sama dengan menyucikan diri, saudara-saudara. Pikiran murni bukan sebatas balutan, bukan sebatas polesan dari luar ini, saudara. Seseorang bisa
make up bagi perempuan, seseorang bisa berdandan, seseorang bisa memakai baju apapun, tetapi tidak menunjukkan bahwa dia adalah apa yang dia pakai. Ya, misalkan sebuah drama gitu ya. Seseorang bisa memerankan sebagai seorang polisi, tetapi di dalam kehidupan nyata dia belum tentu polisi, saudara. Ya. Artinya tidak mencampurkan sesuatu ke dalam sesuatu yang baik kepada sesuatu yang sebenarnya tidak ada noda. Inilah yang dikatakan suci atau pure. Dan yang kelima, lovely, ya, manis. Sesuatu yang manis, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah bagi orang lain, ramah, ya. Sesuatu yang tidak mengganggu bagi orang lain. Sesuatu yang tidak menimbulkan hingar-bingar bagi orang lain. Ya. Ini yang dikatakan manis, bukan sesuatu yang pahit. Omongannya sangat pahit gitu ya. Bahkan ada omongan yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan, ya. Omonganmu itu loh, ya seperti parfum kosong, loh. Maksudnya apa? Wangi tapi isinya kosong kan gitu. Ya. Memang ketika saya uji, saya punya parfum, ketika sudah kosong ya wangi juga, tapi kan isinya sudah kosong. Yaitu ibarat perkataan yang tidak ada isinya kan gitu ya, saudara. Nah, sesuatu yang manis, yang enak didengar kira-kira seperti itu, saudara. Dan yang keenam, ya, yang sedap didengar. Ya, terjemahan yang lain berkata well reported, ya, patut dipuji, berita yang baik, kredibilitas yang baik, ada laporan yang baik. Ya. Orang tidak bisa bebas berkata apa-apa tentang kita. Loh, itu gak benar kerjaannya itu. Ya. Dia kalau disuruh A, dia lakukan B. Ya, dia berkata, oh deadline-nya saya akan penuhi tanggal sekian. Ternyata loss. Dia berkata, saya berjanji ini. Ternyata enggak. Ya, itu membuat laporan itu tidak baik kepada orang lain. Laporan tentang kita tidak baik kepada orang lain. Ini yang dinamakan, ya, yang keenam, sedap didengar. Berita yang baik bagi orang lain. Nah, ya. Jadi poin yang kedua ini, berpikir sehat di dalam Kristus mengharuskan kita memikirkan hal-hal yang bernilai. Hal-hal yang bernilai yang disebutkan di dalam ayat ini, ayat 8 ini. Ya. Dan poin yang ketiga yaitu berpikir sehat di dalam Kristus adalah pola pikir orang percaya. Berpikir sehat di dalam Kristus adalah mindset orang percaya. Saudara, Paulus berkata bahwa pikirkanlah semuanya itu. Ini dilakukan secara sadar, saudara. Bukan secara natural. Kalau secara natural itu pikiran bawaan kita. Tetapi Paulus seolah-olah dia menuntut orang percaya di Filipi, kamu harus memikirkan hal ini. Ada pengulangan 6 kali di dalam ayat ini, yaitu semua. Pengulangan 6 kali lipat ini sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara. Pengulangan 2 kali saja sudah merasa dianggap penting. Apalagi 6 kali. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Paulus berbicara dari what ke how. Apa artinya dari what ke how? Dari apa menjadi bagaimana? Saudara-saudara, ketika Paulus menyebutkan 6 hal ini, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, ini adalah standar pikiran orang percaya yang menjadi acuan, yang menjadi isi kepala orang beriman, atau yang menjadi konsumsi iman orang percaya adalah hal-hal ini. Tetapi ketika Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu, dia seolah-olah mengubah dari apa menjadi bagaimana. Artinya apa? Kamu cara berpikirmu harus seperti ini. Mindsetmu itu harus seperti ini. Pola pikirmu harus seperti ini. Pola pikir ini seperti ini, saudara. Ya. Misalkan, ketika dia menemukan sesuatu gitu ya. Katakanlah dia seorang yang pintar berbisnis. Ada kesempatan, wah ini bisa diuangkan ini.
ya, ada sambal yang sebenarnya tidak terlalu sehat ya. Ini saya pernah mendengarkan satu khotbah, kita itu berbisnis harus selain menguntungkan orang lain, tetapi tidak merugikan dalam arti bahwa kita tidak membuat orang lain sakit dan seterusnya. Artinya saudara bahwa ini artinya pola pikir, mindsetnya. Kalau mindset seseorang sudah jahat, apapun yang dia lihat, walaupun sebenarnya tidak ada kesempatan, dia bisa masuk ke dalam hal itu. Bapak Ibu Saudara, Paulus menjelaskan tindakan yang ia maksud itu bukan dilakukan sekali, ya. Bukan dilakukan 2 kali, bukan pula dalam waktu tertentu. Seolah Paulus berkata, hei jemaat Filipi, pikirkanlah semua ini yang saya sebutkan ini sekali saja dalam seumur hidupmu atau hari-hari tertentu saja. Engkau tidak perlu memikirkan hal-hal ini ketika kamu lemah, ketika kamu di sini, ketika kamu beribadah, ketika di gereja, enggak apa-apa kamu memikirkan hal ini. Ternyata Paulus tidak memaksudkan perkataan ini seperti itu artinya, saudara. Paulus sedang berkata bahwa pikirkanlah ini secara terus-menerus. Mulai sekarang, besok, terus-menerus, dan sampai seterusnya, engkau harus memikirkan ini supaya menjadi pola pikir di dalam hidupmu, supaya engkau sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kamu punya mindset yang benar seperti yang dikehendaki Allah. Itulah yang ingin disampaikan oleh Paulus di dalam ayat ini. Pikirkanlah hal-hal yang membangun. Pikirkanlah hal-hal yang sesuatu yang menyenangkan orang lain, sesuatu yang bukan meresahkan orang lain, saudara. Memiliki pikiran yang sehat di dalam Kristus tentu bukan otomatis. Perlu proses, perlu perjuangan, perlu usaha yang serius. Saudara, ketika guru atau seorang dosen mengingatkan mahasiswa atau murid, ketika dia lupa, sebenarnya ada jalan keluar bagi seseorang yang lupa sesuatu materi atau beberapa bagian di dalam pelajaran. Kuncinya ialah mengulang kembali perbuatan itu. Oleh sebab itu di dalam mata-mata pelajaran tertentu ada istilah latihan 1, latihan 2, kerjakan latihan 3 dan seterusnya. Supaya apa? Supaya itu menjadi habit, supaya itu menjadi kebiasaan di dalam dirinya. Sama seperti apa yang disampaikan Paulus, supaya menjadi pola pikirmu, supaya menjadi orang yang beriman, orang percaya yang memiliki pikiran Kristus, berpikir sehat di dalam Kristus. Saudara-saudara, saya tidak ingin memperpanjang firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menutup dengan sebuah kesaksian bahwa ketika saya SMP sebelum percaya kepada Kristus, kelas 1 SMP kalau tidak salah. Waktu itu ada seorang anak SD mungkin ya, SD yang bernyanyi, nanti akan kita nyanyikan lagu ini. Bernyanyi di kita rumahnya dempet gitu ya, dipisahkan oleh tembok. Dia bernyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Dia berkata, ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudara, mungkin waktu itu ketika saya belum percaya kepada Kristus, tidak terlalu terasa apa-apa. Tetapi entah mengapa mungkin masuk ke bawah alam sadar saya. Dan ketika saya SMA, Kristus akhirnya menangkap saya bahwa lagu ini sangat berat sekali, saudara. Bukan berarti ada lagu yang ringan di sana. Ya mungkin saya tidak bermaksud seperti itu ya. Tetapi memang mengasihi Tuhan itu butuh perjuangan. Memikirkan hal-hal yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Bahkan sebenarnya dia tidak membatasi pikiran ini. Dia berkata,
yang disebut kebajikan dan patut dipuji? Apa saja yang disebut kebajikan? Apa saja yang patut dipuji? Apapun itu, pikirkanlah semuanya itu. Berpikir sehat di dalam Kristus. Itu adalah pikiran yang dikehendaki oleh Allah. Tidak berlebihan jika Yesus berkata di ayat yang lain, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan juga dengan segenap akal budimu. Sepertiga di dalam diri kita ini adalah pikiran kita, akal budi kita. Maka itu juga harus mengasihi Tuhan, harus memuliakan Tuhan. Apakah kita pernah gagal? Bisa sekali. Tetapi Paulus berkata, inilah yang menjadi pikiranmu. Inilah yang standar pikiran orang percaya. Inilah yang harus kamu kerjakan seumur hidupmu. Karena ini harus berlangsung secara terus-menerus, bukan saat-saat tertentu. Semoga kita bisa memikirkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang diinginkan Kristus. Berpikir sehat di dalam Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita persiapkan diri kita. Kita nyanyikan lebih perlahan lagi dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kita berlutut menyembah Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari kita renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih perlahan lagi.
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah tujuan hidup kami. Bukan menyenangkan hati kami Tuhan. Bukan memuliakan diri kami. Melainkan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kami. Siang dan malam ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan kami yang terlebih dahulu mengasihi Engkau. Bukan kami yang datang kepada Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang menemukan kami. Engkaulah yang pertama-tama memikirkan kami Tuhan. Yang peduli kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh mengasihi-Mu Tuhan. Inilah yang kami renungkan. Mengasihi-Mu Terima kasih Tuhan. Menyerahkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu. Oh
kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Syukur Tuhan. Terima kasih. Syukur Tuhan. Engkau layak untuk disembah Tuhan. Engkau layak untuk dipuji. Engkau sangat layak untuk dikasihi Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Biar kami mengasihi Engkau, biar kami memikirkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita kembali menyanyikan pujian ini dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari kita renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sebab Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidup kami tidaklah banyak Tuhan. Tujuan hidup kami yang sejati adalah menyenangkan Engkau di dalam hidup kami ya Bapa. Ampuni kami jika banyak kali kami gagal Tuhan. Banyak kali kami memikirkan hal-hal yang di luar pikiran Kristus.
Banyak kali kami memikirkan kepentingan diri kami sendiri di luar kepentingan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami supaya kami memiliki pikiran Kristus. Berpikir sehat di dalam Kristus. Sama seperti apa yang dilakukan, yang disebutkan, yang dikehendaki Paulus kepada jemaat di Filipi. Demikian juga kepada kami semua seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari hamba-Mu. Kami sama-sama belajar memiliki pikiran sehat di dalam Kristus. Memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan segala yang kebajikan dan patut dipuji. Biar kami boleh memikirkan semua itu Tuhan, mulai dari sekarang, besok terus, sampai selama-lamanya. Engkau ada di dalam pikiran kami, dan kami memikirkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh datang kepada Engkau, beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh memuliakan Tuhan. Biarlah pelayanan kami boleh mengagungkan, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Di tengah-tengah virus pandemi yang semakin genting Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang terus menangani, memberikan informasi. Bahkan para medis yang berjibaku Tuhan. Sebagai garda terdepan, Engkau pakai mereka, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Bahkan kepada pemimpin kami, Bapak Presiden dan semua jajarannya, berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya memiliki putusan-putusan yang baik, benar, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dimanapun kami berada Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit, Engkau kiranya menyembuhkan kami. Jika ada di antara kami yang lemah, seluruh sedang jemaat-Mu Tuhan, ada bagian tubuh yang lemah, mohon tangan-Mu Tuhan menjamah kami ya Bapa. Jika ada di antara kami yang sedang berduka Tuhan, biarlah Engkau menghiburkan kami. Engkau menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa dan cintanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita melalui korbannya di kayu salib, dan melalui persekutuan Roh Kudus yang akan menolong, yang akan menyertai kita sampai Maranatha. Pulanglah di dalam namanya yang ajaib dan yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama-Mu. Amin. Selamat sore, Shalom.